Setelah sebelumnya banyak ditemukan tanaman tembakau petani layu karena hujan, saat ini petani tembakau di Desa Kabar terancam gagal panen karena akar tembakau tiba-tiba membusuk. Pemerintah diharapkan turun tangan melalui program asuransi untuk meringankan resiko petani dalam budidaya tembakau. Salah satu petani di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Ruhaili menuturkan sebagian tanaman tembakau di desa tersebut mengalami hal yang sama. Tampak daun bawah tembakau yang mereka tanam berwarna kuning. Hal ini menandakan tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Rata-rata petani di lokasi tersebut mulai menanam tembakau 2 bulan lalu. Namun pertumbuhan tembakau belum optimal seperti penanaman tahun sebelumnya. Kondisi ini diakuinya jarang terjadi pada tanaman tembakau. Ia berharap agar dinas terkait melakukan tindakan terkait penyebab tembakau ini tidak tumbuh dengan baik. Ruhaili juga mengaku menanam tembakau di atas lahan seluas 1 hektar dengan biaya tanam mencapai 5 juta rupiah per are. Semua tanaman yang ia tanam rata-rata mengalami akar busuk, sehingga menyebabkan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Terlebih ia belum pernah melakukan pemotongan pucuk daun, di mana upaya ini dilakukan untuk mencari daun terbaik dari tembakau tersebut. Ini dia tiba-tiba mati di umur 1,5 bulan. Harusnya kan sudah mulai kita topping, istilahnya topping itu kalau bahasa sajaknya bantot. Harusnya udah mulai di topping untuk pengembangan daun atasnya untuk mendapatkan daun super. Tapi karena penyakit ini gagal panen, kita nggak dapat apa-apa. Kalau perkiraan saya terkena penyakit karena tumben yang terjadi ini sebelumnya itu tidak pernah. Ini yang jadi persoalan bikin saya bingung juga. Makanya kita berharap lah nanti sama pemerintah untuk menurunkan timnya untuk mengidentifikasi apa sih penyebabnya tanaman tembakau ini sampai mati. Beberapa waktu lalu tanaman tembakau di beberapa wilayah di Lombok Timur juga ditemukan layu karena diguyur hujan. Dengan resiko budidaya tembakau yang tinggi, petani di Lombok Timur dinilai membutuhkan perlindungan dari pemerintah. Seperti tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini dapat mengakses asuransi pertanian. Budidaya tembakau juga dinilai penting untuk mendapatkan perlindungan serupa melalui asuransi. Dengan nilai anggaran DBHCHT yang didapatkan daerah saat ini, program asuransi budidaya tembakau ini dinilai sangat mungkin dilakukan. Ditambah lagi, budidaya tembakau memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong kesejahteraan petani. Memang saya lihat yang berjalan ini kan ada padi, ada jagung, ada bawang merah, ada cabai yang diasuransikan. Tapi kalau tembakau ini kenapa tidak juga? Karena ini tembakau ini juga tanaman petani juga yang kata tanda kutip lahannya sama. Kemarin di musim penghujan dia tanam padi. Sekarang di musim kering dia tanam tembakau. Jadi dan tembakau ini juga mendatangkan PAD melalui DBHCT. Nah, disisihkan sedikitlah untuk asuransi dibanding dengan DBHCT yang diterima itu kan nggak seberapa. Nah, tinggal pemerintah peduli terhadap petani tembakau. Upaya ini dilakukan menjamin roda perekonomian petani tetap berjalan sebab banyak petani menggantungkan hidup dari hasil tembakau. Asuransi ini diharapkan dapat mengganti kerugian penanaman hingga perawatan. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV melaporkan.